Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anakku sekalian, jumpa lagi dengan Pak Ade untuk perjumpaan kesekian atau yang keempat. Yang 1, 2, 3 kita sudah membahas tentang takdir, dan kali ini kita akan membahas materi yang baru berkaitan dengan imamah atau kepemimpinan. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mengambil keberkahan seperti biasa dari salawat dan membaca surat Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Dengan judul kepemimpinan setelah Rasulullah, tentu setelah Rasulullah wafat. Judul kecil di sini kalian saksikan wasiat atau musyawarah. Ini adalah bisa pertanyaan atau juga pernyataan. Apa dimaksud dengan wasiat atau musyawarah? Apa dengan kepemimpinan setelah Rasulullah yang disebut dengan bahasa Arabnya adalah imamah? Tentu di sini ada dua pendapat. Ada wasiat, ada pendapat musyawarah. Apa itu wasiat, apa itu musyawarah? Maksudnya yang berpendapat tentang wasiat, pemimpin setelah Rasulullah itu harus berdasarkan wasiat, tidak asal mengangkat pemimpin. Rasulullah, mereka percaya, sebelum wafat berwasiat kepada umat, kepada kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat, untuk menentukan siapa pemimpin setelah beliau wafat itu. Ada juga yang berpendapat menolak wasiat itu, bahwa wasiat itu tidak ada. Bukan menolak wasiatnya, tapi wasiatnya sendiri itu mereka berpendapat tidak ada. Rasulullah tidak pernah berwasiat. Makanya setelah Rasulullah wafat, ditentukanlah pemimpin itu berdasarkan musyawarah. Nah, itu yang kita akan bahas ke depan berkaitan dengan kepemimpinan pasca Rasulullah meninggal dunia. Anak sekalian, Rasulullah adalah manusia suci. Pada saatnya ia akan meninggalkan dunia ini, akan tetapi harus ada yang melanjutkan kepemimpinan setelahnya. Nah, ini ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, yang percaya kepada wasiat tadi tentu dibuktikan dengan data sejarah melalui hadis. Mereka seperti itu ya, berpendapat ada hadisnya. Fakta sejarahnya ada, by data, bahwa Rasulullah itu berwasiat katanya di suatu tempat yang kita kenal. Mungkin kalian sudah tahu nama tempatnya, ada juga yang belum tahu, dengan disebut dengan Ghadir Hum, atau peristiwa itu disebut juga yang dikenal dengan Al-Ghadir atau peristiwa Al-Ghadir. Ghadir Hum adalah suatu tempat di antara perbatasan antara Mekah dan Madinah ya. Karena Rasulullah itu ya manusia seperti kita, akan meninggalkan dunia, wafat. Pada saat itu umat membutuhkan pemimpin ya, karena Rasulullah sudah tidak ada, maka harus ada pelanjut kepemimpinannya. Nah, itu yang menjadikan diskusi kita menarik, karena ada pendapat-pendapat yang berbeda tadi ya, antara wasiat dan musyawarah. Nah, baik. Nah, ada dua pendapat tentang pemilihan kepemimpinan setelah Rasulullah, yakni dipilih melalui wasiat atau dipilih melalui musyawarah tadi. Ini gambaran ya, gambaran ketika kejadian kejadian di Ghadir Hum itu ya. Di situ Rasulullah digambarkan dengan cahaya, tentunya sedang menyampaikan sesuatu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, ini kita lihat ayatnya ya. Orang yang percaya kepada wasiat Rasulullah, ini katanya hadisnya, ini datanya bahwa Rasulullah pernah menyampaikan ini. Apa kita baca? Man kuntu maulahu fahadza aliyun maulah. Ini hadis yang dipegang oleh orang yang percaya kepada wasiat Nabi, bahwa Rasulullah pernah berwasiat menyampaikan amanat kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin ketika itu para sahabat, untuk diikuti oleh umat selanjutnya setelah Rasulullah meninggal dunia. Umat selanjutnya tentu kita sampai hari kiamat harus mengikuti. Begitu kata para pendapat yang mengambil pendapat Rasulullah pernah berwasiat. Man kuntu barang siapa, man kuntu maulahu barang siapa aku sebagai pemimpinnya. Maula di sini diartikan pemimpin. Di hadis ini ya, barang siapa yang aku sebagai pemimpinnya, atau kalian kalau mengaku aku, kata Rasulullah, aku sebagai pemimpin kalian, nah, fahadza aliyun maula, maka ini Sayyidina Ali, ini Imam Ali sebagai pemimpin juga, pemimpin kalian.
setelah aku wafat gitu. Man kuntu maula fahadza aliyun maula. Nah, ini dalil yang dipakai orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi pernah berwasiat. Tentu mereka mempunyai data di buku-buku hadis tentang hadis ini. Makanya kita harus cek, kita harus baca lagi sejarah berkaitan dengan ini. Wahai manusia, ini adalah Ali, saudaraku dan wasiku. Wasi tadi kan dari kata wasiat, ya. Akar katanya dari wasiat. Wasi adalah pemelihara ilmuku, katanya kata Rasulullah. Khalifahku, di sini ada kata khalifah juga. Ini di hadis lain. Bagi orang yang beriman kepadaku dan wakilku dalam dan wakilku. Ini dalam penafsiran kitab Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, wahai manusia, ini adalah Ali, saudaraku dan wasiku, pemelihara ilmuku, khalifahku bagi orang yang beriman kepadaku dan wakilku. Jadi Sayyidina Ali adalah wakilku, ya, kata Rasulullah dalam menafsirkan kitab Allah Azza wa Jalla, dalam menafsirkan Al-Qur'an. Di sini maksud kitab Allah adalah kitab Al-Qur'an. Yang punya hak, yang mampu menafsirkan Al-Qur'an adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali. Karena sekali lagi Imam Ali adalah sebagai pemelihara ilmuku. Kalian juga sering mendengar ya hadis. Hadisnya tentu dimuat dalam kitab-kitab hadis yang ada. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini, kata Rasulullah, aku ana kota ilmu, ya, gudang ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Tentu setiap kota, setiap gudang itu ada pintunya, ada pembukanya, ya. Sebagai sebagai pintunya adalah Imam Ali, pintu dari ilmu itu. Jadi kalau ingin mencari ilmu dari Rasulullah, sudah ke Imam Ali saja. Tetapi mungkin dulu ketika Rasulullah masih ada, Rasulullah sebagai rujukan tentunya kepada Rasulullah dulu. Nah, setelah Rasulullah wafat, silahkan belajar mencari ilmu itu, karena sebagai pintunya gudang ilmu tadi Rasulullah, Imam Ali sebagai pintu dari gudang itu atau dari kota ilmu itu. Itu untuk tambahan untuk orang-orang yang percaya kepada wasiat Nabi kepada umat bahwa Imam Ali adalah sebagai pemimpin. Di sini lihat, karena Imam Ali adalah sebagai pemelihara ilmu, maka dipercaya oleh Rasulullah. Rasulullah tidak hanya sekedar mengangkat, tentu ada apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan perintah Allah, tidak sembarangan, ya, mengangkat itu dengan sendirinya, bukan mentang-mentang Sayyidina Ali itu sebagai sepupu Nabi, sebagai menantu Nabi, ya, tapi itu adalah sebagai perintah dari Allah, bukan mentang-mentang menantunya atau mentang-mentang sepupunya lalu Rasulullah, mohon maaf, seenaknya mengangkat pemimpin dari keluarganya. Tidak. Tentu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan perintah dari Allah, tidak sembarangan. Kemudian khalifahku, ini ada khalifah, ya. Tadi imamah, ada khalifah. Bagi orang yang beriman kepadaku dan wakilku dalam penafsiran kitab Allah. Nah, Rasulullah adalah manusia pilihan, yaitu pilihan Allah, maka ucapannya selalu benar. Maka tidak mungkin apa yang diucapkan tadi, yaitu tadi man kuntu maula, kemudian ucapan ini adalah manusia pilihan Allah yang ucapannya tidak mungkin salah. Dijaga oleh Allah dari kesalahannya, maka ucapannya selalu benar, ya. Nah, itu ulasan pertama tentang wasiat atau musyawarah. Nah, kalau bicara Ghadir-Hum, tadi kita sedikit menyinggung apa itu Ghadir-Hum, di mana itu Ghadir-Hum, yaitu perbatasan antara Madinah dan Mekah. Nih, dalam kejadian menurut sejarah, tempat ini menjadi terkenal sebagai tempat penoubatan Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali sebagai wali dan khalifah. Karena sebelumnya ada kata-kata khalifah, ya. Dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang terjadi setelah Haji Wada, ya. Yang dilakukan oleh Nabi, kejadian ini di Ghadir-Hum, peristiwanya setelah Haji Wada. Lebih kurang pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, kurang lebih 15 Maret 632 Masehi. Ini kejadiannya. Ya, ini menurut para ahli sejarah, ya, tercatat dalam sejarah Nabi melakukan itu pada tahun sekian, bulan sekian, ya, setelah pulang haji, ya. Haji Wada itu artinya haji terakhir di mana Rasulullah tidak lagi haji, karena setelah itu Rasulullah wafat, ya. Itu disebut dengan Haji Wada, haji terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambaran Ghadir-Hum, ya, ada airnya. Ini Ghadir-Hum mungkin asli nih fotonya, ya. Ada airnya, ada seperti ini nih, gambaran tempat di mana air mengalir itu disebut apa namanya, ya, air serapan gitu. Di situ banyak air.
Sedangkan di sekelilingnya itu adalah tandus gersang. Ini gambaran Ghadirhum di sana. Rasul di situ berpidato, menyampaikan wasiat tadi. Berapa jumlah yang hadir? Menurut ahli sejarah yang mengatakan sampai 120.000 sampai 124.000 kaum muslimin atau para sahabat ketika itu yang hadir di tempat itu. Artinya apa? Saksinya banyak. Ini menurut orang yang berpendapat bahwa Rasulullah pernah berwasiat di tempat itu. Baik, ini mungkin pertemuan pertama sampai di situ dulu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk membahas ini. Saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, kalian tolong tulis ya hadis apa namanya man kuntu maulah, cari di internet bersama hadis ana madinatul ilmi beserta terjemahnya di mode tugas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.